lagi bersama kami di sini. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya kepada dia, karena saya tahu dia hanya menganggap saya sebagai teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pematerinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Frumensia Tael, dan teman saya Yohana Malau, ada Dwi Wahyuni Nakadiwano, ada Trial Cebisinglisi, ada Aurel Ngefak, ada Vini Borang, ada Yohana Malau, ada Rifki Yakin, ada Julia Raja, ada Georgi Mboik, dan Rizkita Manoy. Nah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang well-being, happiness, dan optimis. Sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa itu well-being, happiness, dan optimis? Jika teman-teman tidak mengetahuinya, maka tonton video ini agar kalian mengetahuinya. Bye-bye! Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai well-being. Well-being adalah keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres rendah, sehat secara fisik dan mental, serta dapat menjaga kualitas hidup yang baik. Individu yang memiliki well-being tinggi menjaga kesehatan mental dan fisik agar dapat mampu mengatasi tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Berikutnya ada dimensi-dimensi well-being. Yang pertama ada penerimaan diri atau yang biasa disebut dengan self-acceptance. Kedua ada hubungan positif dengan orang lain, positive relation with others. Ketiga ada otonomi. Keempat ada penguasaan lingkungan atau yang biasa disebut dengan environmental mastery. Kelima ada tujuan hidup, purpose of life. Keenam ada pertumbuhan pribadi atau personal growth. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi subjektif well-being. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi subjektif well-being menurut Dinner pada tahun 1999 itu yang pertama harga diri positif, yang kedua kontrol diri, yang ketiga ekstraversi, yang keempat optimis, yang kelima relasi sosial yang positif, yang keenam memiliki arti dan tujuan dalam hidup. Nah, yang pertama ini menyebabkan individu mempunyai kendali yang baik terhadap rasa marah dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, kontrol diri, di mana kontrol diri dapat diartikan sebagai keyakinan individu bahwa dirinya akan mampu berperilaku dengan cara yang tepat ketika dihadapkan pada suatu peristiwa. Yang ketiga, ekstraversi, yaitu individu dengan kepribadian ekstrovert akan tertarik pada hal yang terjadi di luar dirinya, misalkan lingkungan fisik dan sosialnya. Yang keempat, optimis, individu yang mengevaluasikan dirinya dengan cara yang positif, maka akan memiliki kontrol yang baik pula terhadap hidupnya. Yang berikut adalah relasi sosial yang positif. Nah, relasi sosial positif ini akan tercipta apabila adanya dukungan sosial dan keintiman emosional, di mana kedua hal tersebut akan membuat individu mampu mengembangkan harga diri. Yang berikut adalah memiliki arti dan tujuan dalam hidup. Nah, memiliki arti dan tujuan dalam hidup ini sering dikaitkan dengan konsep religius. Terdapat korelasi positif antara konsep religius dengan kesejahteraan psikologi, di mana seseorang yang mempunyai kepercayaan religi yang besar maka akan memiliki kesejahteraan psikologi yang besar pula. Oke, baik, selanjutnya tentang happiness. Happiness atau kebahagiaan adalah suatu cara hidup yang dapat membuat individu memenuhi segala potensinya dan mampu bergerak ke arah kehidupan manusia lebih baik. Oleh karena itu, kebahagiaan tidak hanya bergantung pada kenikmatan, kekayaan, dan kepercayaan agama. Dari kacamata psikologi positif, kebahagiaan merupakan tema utama meskipun dipandang sebagai konsep abstrak. Konsep kebahagiaan diukur melalui suasana hati atau emosi, serta evaluasi kepuasan seseorang mengenai kehidupannya secara umum maupun spesifik dan dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam aspek-aspek happiness. Di sini, aspek-aspek happiness terbagi atas 5. Yang pertama, terjadi hubungan positif dengan orang lain. Hubungan positif bukan sekedar memiliki teman, pasangan, dan ataupun anak, tetapi
Dengan menjalin hubungan yang positif dengan individu yang ada di sekitarnya, hubungan positif akan tercipta bila adanya dukungan sosial yang membuat individu mampu mengembangkan diri, mengurangi masalah-masalah psikologis, kemampuan memecahkan masalah yang adaptif, dan membuat individu menjadi lebih sehat secara fisik. Yang kedua, keterlibatan penuh. Keterlibatan penuh bukan hanya sekedar karir, tetapi juga dalam aktivitas yang lain seperti hobi dan aktivitas bersama keluarga. Melibatkan diri secara penuh bukan hanya fisik yang beraktivitas, tetapi hati dan pikiran juga, serta dalam ikut aktivitas tersebut. Yang ketiga, penemuan makna dalam keseharian. Dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain, tersirat satu cara lain yang dapat bahagia, yakni menemukan makna dari apapun yang kita lakukan. Individu yang bahagia akan menemukan makna dari setiap apapun yang ia lakukan. Yang keempat, optimis yang realistis. Individu yang optimis mengenai masa depan, merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupannya. Individu mengevaluasi dirinya dengan cara yang positif, akan memiliki kontrol yang lebih terhadap hidupnya. Yang kelima, resiliensi. Orang yang bahagia bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan. Kebahagiaan tidak tergantung pada seberapa banyak peristiwa menyenangkan yang dia alami, melainkan sejauh mana seseorang memiliki resiliensi, yakni kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun. Baik, saya akan melanjutkan materi. Kita masuk ke ciri-ciri bahagia. Yang pertama adalah menghargai diri sendiri. Orang yang bahagia cenderung menyukai dirinya sendiri. Mereka cenderung setuju dengan pernyataan seperti saya adalah orang yang menarik, menyenangkan, dan lain sebagainya. Umumnya orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menyetujui pernyataan seperti di atas. Yang kedua ada optimis. Individu yang bahagia akan menunjukkan optimisme yang tinggi. Individu biasanya memprediksi dan membayangkan masa depan secara lebih optimis dan yakin akan berhasil atau sukses. Hal ini yang membuat individu lebih sukses, sehat, dan lebih bahagia di kemudian hari. Dan yang ketiga ada terbuka. Individu yang bahagia biasanya lebih terbuka terhadap orang lain, serta membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang tergolong sebagai orang ekstrovert akan mudah bersosialisasi dengan orang lain sehingga memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Dan yang berikut ada mampu mengendalikan diri. Orang yang bahagia pada umumnya merasa memiliki kontrol pada hidupnya. Mereka merasa memiliki kekuatan atau kelebihan sehingga biasanya mereka berhasil lebih baik di sekolah ataupun pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mampu mengendalikan diri akan merasa lebih bahagia. Dan yang berikut, fungsi kebahagiaan. Fungsi kebahagiaan atau lebih tepatnya fungsi emosi positif adalah memperluas pemikiran seseorang dan membangun sumber daya seseorang. Emosi positif mengarahkan orang untuk berpikir kreatif dan mencoba hal-hal baru. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian optimisme dengan ciri-ciri optimisme. Pengertian optimisme itu sendiri adalah sikap yang kita miliki atas keyakinan segala sesuatu dari sudut pandang baik dan menyenangkan. Sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Menurut Seligman 1991, seseorang yang optimis meyakini bahwa kekalahan ataupun kesulitan yang mereka hadapi adalah hanya sementara. Mereka tidak gentar ketika menghadapi situasi yang buruk. Sebaliknya, mereka menentang sebagai tantangan yang berusaha lebih keras lagi. Seligman 1991. Orang yang optimisme akan percaya bahwa masa depan bisa berbeda dengan kondisi negatif yang pernah ditemuinya pada masa lalu. Itu menurut Peterson 2006. Masalah adalah frustasi. Optimisme merupakan sikap yang menopang individu agar jangan sampai terjatuh dalam kemasabodohan, keputusan, maupun mengalami depresi ketika individu menghadapi kesulitan. Seligman sendiri mengartikan bahwa optimisme sebagai suatu keyakinan bahwa peristiwa buruk hanya bersifat sementara, tidak sepenuhnya mempengaruhi semua aktivitas, dan tidak sepenuhnya disebabkan kecerobohan diri sendiri, tetapi bisa karena situasi nasib atau orang lain.
ciri-ciri optimisme. Sligma 2008 menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki optimisme tinggi memiliki beberapa ciri khas. Ciri-ciri berikut. Yang pertama, seseorang yang memiliki optimisme lebih tinggi memandang kemunduran dalam hidup sebagai suatu garis dasar sementara dalam suatu grafik. Memiliki pemikiran terbuka bahwa masa-masa sulit tidak berlangsung dalam waktu yang lama, namun hanya bersifat sementara, dan memiliki keyakinan bahwa situasi pasti akan kembali membaik. Pada dasarnya, memandang kesulitan dalam suatu proses sebagai kesuksesan yang tertunda, bukan berbagai kekalahan yang bersifat menetap. Yang kedua, seseorang yang memiliki optimisme tinggi cenderung memandang sesuatu kemalangan dalam hidup sebagai masalah yang situasional dan spesifik, bukan sebagai wujud petaka yang tidak dapat ditolak dan akan berlangsung dalam waktu lama. Yang ketiga, seseorang yang memiliki optimisme tinggi tidak akan beranggapan bahwa sesuatu berlebihan diakibatkan oleh dirinya sendiri. Baik, materi yang berikutnya mengenai aspek-aspek optimis. Aspek pertama yaitu permanensi. Aspek ini memiliki bahwa seseorang menyikapi suatu peristiwa buruk maupun baik memiliki penyebab yang menetap maupun sementara. Seseorang yang optimis akan memandang peristiwa yang buruk akan bersifat sementara dalam kehidupannya. Peristiwa buruk juga dipandang sebagai sesuatu yang bisa ditempuh dengan waktu yang tidak lama. Sebaliknya, peristiwa yang baik akan dipandang sebagai peristiwa yang menetap, dan peristiwa ini juga dipandang berasal dari dalam diri individu yang optimis. Yang kedua yaitu pervasiveness. Aspek ini memiliki bahwa seorang yang optimis akan menelusuri suatu penyebab permasalahan hingga pada akar-akarnya. Jadi individu yang optimis tidak akan memberikan alasan-alasan yang universal sebagai penyebab dari kegagalannya, melainkan ia mendapat alasan dari setiap kegagalannya yang bisa dijelaskan secara spesifik mengenai penyebabnya. Yang terakhir itu ada personalization. Aspek ini menjelaskan setiap penyebab dari suatu kegagalan berasal dari internal dari diri individu maupun dari eksternal. Individu yang memiliki optimis akan memandang peristiwa baik berasal dari dalam diri individu tersebut. Sebaliknya, setiap peristiwa yang berujung kegagalan maupun yang buruk berasal dari luar dirinya atau faktor eksternal. Yang berikutnya berkaitan dengan manfaat memiliki sikap optimis. Yang pertama itu mengurangi tingkat stres. Jika seseorang kerap mengalami stres, cobalah untuk mulai menanamkan sikap optimis dalam diri. Pasalnya, orang-orang yang optimis mampu melihat adanya potensi baik di dalam diri. Hal inilah yang membuat seseorang dengan sikap optimis lebih berani mengambil resiko dan membuat suasana yang lebih positif dalam hidup. Dengan begitu, stres bisa berkurang secara perlahan. Yang kedua, memperpanjang usia. Dalam sebuah studi dalam Journal of the Psychology, Social and Behavioral Dimension of Cancer berhasil membuktikan hal tersebut. Studi ini diikuti oleh 34 partisipan yang berprofesi sebagai atlet baseball. Bersikap optimis dalam menjalani hidup. Selain itu, pengidap kanker yang menetapkan sikap ini dalam memerangi sakit yang dialaminya juga diduga memiliki potensi yang sama. Akan tetapi, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran dari hal ini. Yang ketiga, punya kewaspadaan tinggi. Berdasarkan studi yang dimuat dalam Psych Journal, para ahli kejiwaan mendapati bahwa orang-orang dengan sikap optimis cenderung punya tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap penyakit. Contohnya, partisipan dengan serangan penyakit jantung. Selain itu, orang-orang juga memiliki kesadaran lebih tinggi bahwa merokok, stres, dan mengonsumsi alkohol memiliki peran tinggi terhadap risiko serangan jantung. Dengan memiliki sikap yang optimis dalam hidup, kita diharapkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang keempat, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang baik.
Perlu diketahui bahwa orang-orang yang optimis nyatanya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang lebih baik. Suatu studi dalam Clinical Psychologist Review menyebutkan, sikap optimis dapat membantu seseorang mendapatkan cara efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang dimiliki. Mereka diyakini mengadaptasi suatu metode yang dikenal dengan achievement coping dalam mengatasi masalah. Metode ini menggambarkan orang-orang yang menghadapi masalah sejak awal dan mencari metode yang paling efektif. Contohnya seperti pengidap kanker pada studi tersebut akan memakan lebih banyak waktu untuk membaca studi dan opsi pengobatan yang tersedia untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami. Tak hanya itu juga, mereka juga menemui dokter dan ahli kesehatan guna memperoleh jawaban dari kondisi yang mereka alami. Yang terakhir itu memiliki kehidupan sosial yang lebih baik. Sifat optimis lebih disukai oleh orang di sekitar. Studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menyebutkan, sikap positif membawa lebih banyak teman, sekaligus mengurangi terjadinya interaksi sosial yang tidak diharapkan. Tak hanya itu, pribadi yang memiliki sifat optimis juga diduga lebih mampu menjaga relasi mereka dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Jika ada lebihnya, jangan dikembalikan karena saya ikhlas. Terima kasih.